Oke, kita sekarang masuk ke sesi 3 mengenai komunikasi serial. Oke, komunikasi serial pada microcontroller AT89 itu bekerja dengan 3 mode. Apa yang saya sampaikan ini nanti Anda tidak perlu khawatir karena Bascom 8051 memudahkan Anda untuk membuat aplikasi komunikasi serial. Tapi ada baiknya kita lihat saja dulu mengenai 4 macam mode komunikasi serial. Yang pertama adalah mode 0, kerjanya secara sinkron. Jadi data serial dikirim dan diterima melalui kaki RxD atau P30 di sini. Kemudian nanti akan ditampung ke sebuah register atau buffer yang kita sebut sebagai SBUF. Sedangkan kaki P31 atau kaki TXT di sini karena dia bersifat sinkron itu digunakan untuk menyalurkan clock, ya, menyalurkan clock. Data akan dikirim dan diterima 8 bit sekaligus. Kecepatannya itu adalah kecepatan pengiriman data atau seringkali disebut sebagai baud rate. Itu adalah 1/12 dari frekuensi kristal yang digunakan. Jadi kalau misalnya Anda memasang 12 MHz, maka clock yang diberikan pada TXT di sini adalah 12 MHz dibagi 12 atau dikalikan 1/12 atau 1 MHz atau 1 juta clock per detiknya. Ini mode 0. Kemudian mode 1 itu merupakan bentuk pengiriman dan penerimaan data tak sinkron atau asinkronus, universal asinkronus receiver transmitter. Jadi kalau Anda perhatikan dua kaki yang tadi saya sebutkan P30 dan P31 sekarang masing-masing karena dia bersifat asinkron, tidak ada pin khusus yang digunakan untuk mengirimkan clock, ya. Jadi TXD digunakan untuk mengirimkan data, RxD digunakan untuk menerima data. Keduanya ini menggunakan satu buffer yang sama, yaitu di SBUF. Data dikirim dan diterima dalam bentuk 10 bit. 10 bit itu terdiri 1 bit start karena dia bentuknya asinkronus, maka diperlukan tanda untuk di depan dan tanda untuk di belakang. Jadi 1 bit start kemudian diikuti dengan 8 bit data dan 1 bit stop. Nah, ini yang perlu Anda cermati karena berbeda dengan mode yang sebelumnya. Baud rate kita bisa atur sesuai dengan keperluan. Tidak ada ketentuan seperti tadi di sini harus 1/12. Tapi kalau mode 1 kita bisa mengatur tidak bergantung pada 1/12. Mode yang ketiga atau mode 2 UART ini datanya 11 bit. Jadi sebenarnya datanya ini semuanya 11 bit, 1 bit 9 tambah 1. Hanya saja di sini kecepatannya itu bisa dipilih 1/32 atau 1/64. Jadi kita nggak bisa bebas, hanya ada pilihan ini dari frekuensi kristalnya. Jadi kalau mode 1 itu hanya 1/12 dari frekuensi kristal, jadi kita nggak bisa ngatur. Mode 2 itu hanya 1/32 atau 1/64. Ini mode yang ketiga atau mode 2. Kemudian mode yang terakhir atau mode 3 ini sama seperti mode 2, hanya saja kecepatan pengiriman datanya bisa diatur. Tidak ada aturan 1/12, 1/32 atau 1/64, tetapi bisa kita atur seperti pada mode 1. Jadi mode 0 dan mode 2 itu kecepatan datanya fix. Kita bisa memilih yang mode 0. Ini mode 2, 1/32 atau 1/64. Kemudian kalau mode 0 ini hanya 1/12. Jadi kalau mode 1, sedangkan mode 1 itu kita bisa bebas menentukan. Oke. Sekarang kita masuk ke register control. Kalau Anda menggunakan Bascom 8051, Anda cukup tahu saja. Anda bisa membaca lebih jelasnya penjelasan saya mengenai SCON di buku saya Microcontroller AT89 C515255 edisi 2 terbitan dari Gava Media Yogyakarta. Tapi di sini saya ungkap juga mengenai sebuah register yaitu SCON yang isinya SM0, SM1, SM2
REN, TB8, RB8, TI, dan RI. Jadi sebenarnya kerja dari register ini kita bisa lihat bahwa SM0, SM1 ini digunakan untuk menentukan mode. Nanti kita lihat pada tabel berikutnya mode kerjanya SM0, SM1. Kemudian SM2 untuk aktivasi komunikasi multiprosesor pada mode 2 dan 3. Kemudian TI dan RI di sebelah kanan di sini itu untuk flag ataupun tanda jika terjadi pengiriman data atau selesai pengiriman data, maka nilai TI ini akan berisi 1 dan harus kita nolkan sendiri. Kalau RI itu kalau sudah selesai menerima data dia akan bernilai 1 dan harus kita nolkan sendiri. Mengenai TB8 dan RB8 ini bekerja untuk mode ini ya, mode 2 dan 3 karena datanya 9 bit, data yang ke-9 itu masuk ke RB8 yang diterima, kemudian kalau yang dikirim masuk ke TB8. Nah, ini mode kerjanya didasarkan pada SM0, SM1. Anda bisa lihat di sini, tetapi sekali lagi kalau Anda menggunakan Bascom 8051, Anda nggak perlu khawatir memikirkan mode kerja, nanti akan ditangani oleh compiler dari Bascom 8051 secara otomatis. Tapi kita bisa lihat ini rangkumannya di sini. Baud rate untuk mode 0 dan mode 2 itu fix ya, 1/12. Untuk mode 2 1/64 atau 1/32, sedangkan mode 1 dan 3 itu bisa memilih baud rate yang lebih fleksibel. Oke, sekarang kita perhatikan rangkuman kristal yang kita gunakan. Jadi kalau kita menggunakan kristal 8 MHz, kita lihat di sini saya beri maksimum error 5%. Anda lihat bahwa tidak setiap baud rate itu bisa diwakili ya, dan tidak ada satupun yang errornya 0. Jadi 8 MHz ini jarang sekali dipakai ya, karena alasan seperti ini. 8 MHz jarang sekali dipakai. Ya jelas karena di sini errornya cukup tinggi, 0,8 hampir 1%. Bahkan yang 14.400 baud rate itu errornya bisa mencapai 3,5%. Bagaimana kalau kita menggunakan kristal 12 MHz? Ya sama aja di sini. Bisa kita lihat di sini tidak ada satupun yang errornya 0%. Jadi untuk komunikasi serial yang perlu Anda perhatikan itu adalah penggunaan kristalnya. Kalau kita punya prioritas komunikasi serial, maka dua kristal ini jarang digunakan, 8 MHz dan 12 MHz. Tetapi juga ada semacam kepentingan yang berbeda, karena seringkali 12 MHz ini kalau kita gunakan untuk clock timer atau counter yang kita bicarakan pada sesi sebelumnya, itu sangat akurat karena dibagi 12 jadi akan menghasilkan 1 MHz. Itu sangat akurat untuk timer, tetapi dia menjadi tidak akurat untuk komunikasi serial. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan. Jadi kalau Anda melihat suatu aplikasi atau pembahasan di mana saja, di buku, di website, atau di mana saja, atau pembahasan yang saya berikan di website saya juga, itu kalau penggunaan 12 MHz itu biasanya kepentingannya adalah akurasi timer atau counter. Tetapi kalau saya menggunakan kristal yang angkanya agak aneh-aneh yang nanti akan saya tunjukkan sebentar lagi, itu karena kepentingannya untuk akurasi komunikasi serial. Oke, kita lihat dulu aja sebelum kita kalau Anda punya pertanyaan terus baiknya bagaimana, kita lihat dulu yang kristalnya aneh-aneh di sini. Yang pertama kristalnya 11,0592. Anda nggak usah khawatir, ini di pasaran sudah cukup banyak. Dan yang kedua adalah 7,3728. Kalau Anda perhatikan di sini banyak sekali pilihan-pilihan baud rate, baik yang 11,0592 MHz maupun yang 7,3728 MHz, itu yang errornya itu 0% ya, sampai paling tinggi kalau untuk yang 7,3728 itu bisa sampai 38.400 baud rate atau bit per second. Sedangkan kalau yang 11,0592 itu bisa mencapai 57.600 bit per second. Anda lihat di sini bagian di sebelah kanan itu errornya 0. Oke, program yang saya tunjukkan di sini Anda bisa download di www.regalcorp.com untuk mendownload program menghitung baud rate khusus untuk AT89. Terus kembali ke pertanyaan tadi, kalau begitu kristal berapa yang sebaiknya digunakan? Ya tadi tergantung dari
kebutuhan. Kalau Anda akurasinya pada komunikasi serial, saya sarankan untuk menggunakan kristal yang angkanya seperti saya tunjukkan di sini, 11,0592 MHz atau 7,3728 MHz. Tapi kalau Anda ingin akurasi timer counter, Anda bisa menggunakan 12 MHz. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau semuanya harus akurat? Jadi komunikasi serialnya akurat, kemudian timer counternya akurat. Jadi untuk penentuan timer, biasanya alternatif lain adalah menggunakan RTC ataupun real time clock. Jadi sebuah IC yang digunakan untuk menyimpan data-data jam dan sekaligus juga bisa digunakan untuk menyimpan data-data tanggal. Oke, itu alternatif, tetapi sementara ini Anda pegang dulu konsep ini agar Anda bisa memahami dengan baik bahwa ada dua kepentingan yang bisa dikatakan kelihatan saling konflik, tapi sebenarnya kita bisa melakukan prioritas, apakah kita akan membuat akurat pada timer counternya atau membuat akurat pada komunikasi serialnya. Oke, itu konsep dasar yang saya berikan pada awal dari pembicaraan mengenai komunikasi serial. Kemudian kita akan masuk ke contoh, kita akan belajar dari contoh-contoh. Rangkaian yang kita gunakan adalah seperti ini. Jadi kalau Anda perhatikan, ini adalah microcontrollernya. Kemudian di bagian P1 masih kita hubungkan dengan LED, sama seperti sesi pertama. Tetapi yang kita lihat di sini di bagian P30 dan P31, kaki RxD dan TxD ini masing-masing kita hubungkan ke sebuah IC MAX232. Baru kemudian ke konektor. Pertanyaannya, untuk apa ini MAX232? MAX232 ini digunakan karena tingkat tegangan pada microcontroller itu berbeda dengan tingkat tegangan pada port serial komputer. Tetapi sekali lagi, kalau microcontroller ini akan berkomunikasi serial antar microcontroller, tentu saja MAX232 tidak perlu karena level tegangannya sama, yaitu TTL. TTL itu antara 0 sampai 5 volt. Sedangkan yang di komputer itu level tegangannya disebut sebagai level tegangan RS232 antara min 15 sampai 15 volt. Sehingga diperlukan sebuah IC yang bisa kita gunakan untuk mengkonversi antara level tegangan TTL dengan 232 dan juga antara 232 dengan TTL. Jadi ini hanya level converter. Jadi tugasnya tidak lebih hanya sebagai level converter TTL to RS232. Oke. Rangkaian ini akan kita gunakan. Sekarang saya tunjukkan contoh program yang pertama. Jadi program yang pertama tujuannya adalah apa yang diketik melalui terminal. Saya tunjukkan dulu. Jadi apa yang diketik melalui terminal di sini itu akan dikembalikan lagi, huruf terutama akan menjadi huruf besar, ya. Huruf kecil menjadi huruf besar. Kalau dalam ASCII selisih antara huruf besar dan huruf kecil itu sekitar 32. Programnya akan saya tunjukkan di sini. Nah, ini program yang perlu Anda perhatikan. Selain Anda harus menuliskan ini seperti yang sudah-sudah, yaitu pustaka yang digunakan, yang kedua Anda harus menuliskan kristalnya secara detail. Karena saya menggunakan kristal 11,0592 MHz, ya saya tulis 11,0590200 tanpa tanda titik, tanpa tanda koma. Artinya ini akan dinyatakan sebagai 11.059.200 Hz. Kemudian yang kedua, yang penting yang kedua itu adalah bautnya. Jadi kecepatannya di sini saya tentukan 9.600. Jadi tidak masalah kalau yang seperti ini, itu kita nggak akan masalah dengan 9.600 karena kita lihat lagi di tabel ini untuk 9.600 ya, ini 9.600 nanti TH1 ini harus diisi dengan FA, errornya 0%. Oke, jadi baris 45 ini digunakan untuk inisialisasi. Kemudian kita mendefinisikan sebuah variabel A sebagai variabel dengan tipe byte untuk menyimpan data. Kemudian seperti biasa program akan berulang-ulang terus, ya, berulang-ulang terus menerus menggunakan do loop di sini, ya, karena yang pertama program itu atau microcontroller harus menunggu satu karakter, kita gunakan perintah wait key.
Jadi wait key digunakan untuk menunggu satu karakter saja. Jadi kalau saya mengetik sebuah karakter di terminal komputer itu, maka nanti akan masuk ke A, ya, masuk ke variabel A. Terus variabel A yang sekarang itu adalah variabel A yang tadi, kode ASCII-nya dikurangi 32 supaya jadi huruf besar. Jadi ini hanya berlaku untuk huruf kecil, nanti akan dikirimkan lagi menjadi huruf besar. Perintah untuk pengiriman ke port serial hanya menggunakan print. Print diikuti sesuatu yang Anda kirimkan. Dalam contoh ini saya menggunakan CHR. CHR kenapa? Karena A ini berupa kode, ya. Jadi A ini berupa kode, jadi supaya nanti tampil kode ini karakternya apa, maka saya menggunakan fungsi CHR. Oke, saya berikan contohnya aja. Kita lihat demonya di sini. Nah, oke, ini sudah ready. Virtual terminalnya masih kosong karena saya belum ngetik apa-apa. Sekarang saya ketik huruf A kecil. Nah, ini langsung ditampilkan A besar. Supaya Anda bisa paham, ini saya echo-kan aja. Saya echo seperti apa yang saya ketik nanti akan muncul di sini. Nah, ini ya, ini A kecil ini saya ketik, terus si mikro akan mengembalikan A besar. Ketika saya ketik B kecil, maka dia akan mengembalikan B besar. Kalau saya ketik Z kecil, besar. Tapi kalau saya ketik angka 1, itu spasi ya. Saya ketik angka 6, angka 0, lain ya. Jadi kalau saya ketik huruf A besar, itu malah tanda seru, karena memang ini hanya berlaku untuk huruf-huruf kecil. Kalau saya ketik C besar, maka dia akan mengembalikan tanda pagar. Oke, itu hasil dari yang pertama. Oke, jadi itu contoh program yang pertama menggunakan Bascom. Anda hanya perlu menyatakan kristalnya berapa, inisialisasinya juga bautnya berapa, kemudian untuk menunggu satu karakter ya tanpa ditekan enter ya. Sekali lagi, wait key ini hanya menunggu satu karakter tapi tanpa menekan enter. Kemudian kalau print itu mengirimkan. Jadi wait key itu membaca data secara serial, kalau print ini mengirimkan data secara serial. Oke. Yang kedua yang kedua ini adalah pengontrolan. Jadi kalau Anda perhatikan, ini merupakan bentuk ataupun contoh pengontrolan. Kita lihat baris 345 sama seperti sebelumnya. Hanya saja di sini pada baris 10, 11, 12 saya mengirimkan 3 kalimat. Selamat datang, program dengan Bascom 51, ketik A besar ya, A besar, B besar atau S besar. Jadi diberi selamat datang dulu. Jadi kalau ini saya jalankan dulu sebelum saya menerangkan yang baris bawah ini, saya coba demokan dulu. Ini saya ganti programnya. Kemudian saya running. Nah, ini langsung seperti ini. Selamat datang program dengan Bascom 51, ketik A, B, C atau S. Nah, A, B atau S ini merupakan protokol. Jadi A, B atau S adalah apa yang disebut sebagai protokol. Jadi itu yang perlu Anda pahami ya. Kalau A itu berarti semua lampu yang terpasang pada bit genap ya, ini 1 sampai 6 ya, itu dimatikan, sisanya dinyalakan. Kemudian kalau B berarti justru kebalikannya, yang dimatikan itu adalah yang ganjil. Kalau tadi yang dimatikan yang genap, ini yang dimatikan yang ganjil. Atau ini yang A itu yang dimatikan itu adalah yang dinyalakan adalah yang genap. Kalau B yang dinyalakan adalah yang ganjil. Itu yang perlu Anda perhatikan di sini ya. Kemudian S itu berarti mematikan semua. S itu mematikan semua. Terus sembarang tombol itu akan menghidupkan semua LED sambil menuliskan sebuah tulisan error. Nah, itu ya. Ini menggunakan select case. Ini masih sama, wait key. Ini pakai CHR. Kenapa pakai CHR? Karena akan kita terjemahkan sebagai seperti ini. Ya, A tanda petik, B tanda petik sebagai karakter, bukan sebagai kode ASCII. Kalau kode ASCII terus terang kita akan banyak lupanya kalau huruf A besar ini kode ASCII-nya berapa. Ya, jadi ini saya demokan. Ini kemudian Anda perhatikan lampu yang ada di sini. Kalau saya ketik A kecil,
itu error karena harusnya A besar ya, ini lampunya dinyalakan semua. Kemudian saya ketik A besar. Nah, ini Anda lihat hanya lampu-lampu yang ganjil saja yang dinyalakan. Kemudian kalau B ya, ini yang genap saja, tetapi kalau S itu mati semua. Tapi kalau S kecil nggak bisa, karena tadi kita hanya menerjemahkan S besar. Ini error, kemudian semua lampu dinyalakan. Nah, jadi kembali ke program di sini. Dengan demikian maka kita sudah bisa membuat sebuah alat untuk mengontrol melalui port serial. Jadi bisa Anda bayangkan kalau terminal ini saya ganti dengan alat yang lain selain komputer, kita bisa mengendalikan dengan remote, secara remote dari jarak jauh. Misalnya kita ketik A, kita ketik B, kita ketik S, maka perilaku yang ada di LED ini tentu saja akan berubah sesuai dengan protokol yang kita tetapkan. Jadi protokol yang kita tentukan di sini itu ya kita buat sendiri, kita terjemahkan sendiri. Jadi Anda yang membuat protokolnya, sehingga Anda bisa menentukan apakah saya harus menggunakan A besar, B besar, S besar, atau mungkin kecil semua. Itu Anda yang menentukan. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Dan sekali lagi, karena kita menggunakan wait key, maka protokol ini hanya satu huruf. Nanti akan saya tunjukkan protokol yang menggunakan lebih dari satu karakter atau lebih dari satu huruf ya. Jadi tidak masalah ini. Sampai di sini kalau misalnya bagian yang di serial ini kita hubungkan dengan handphone, maka Anda bisa menggunakan teknik SMS untuk melakukan pengendalian. Tentu saja tidak sesederhana ini ya, karena handphone itu menggunakan perintah-perintah khusus yang digunakan untuk membaca SMS. Oke, kita lanjutkan dengan yang alternatif lain ya. Alternatif lain di sini ini sama seperti sebelumnya, hanya saja kita mau menentukan kecepatan flip-flop ini dengan angka 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau 1 di sini, nah ini kalau 1 itu kecepatannya 250 milisekon, kalau saya ketik 2, 500 milisekon, kalau saya ketik 3, 750 milisekon, dan terakhir saya ketik 5, 1250 milisekon. Nah, berapa kali pengulangan itu kita masukkan ke subtunda. Jadi ini ulang. Jadi ulangnya kita isi 1, 2, 3, 4, 5 dengan kelipatan 250. Jadi kalau 1 ya berarti 1 kali 250, 2 kali 250, 3 kali 250 dan seterusnya. Jadi kecepatan dari flip-flopnya ini kita naikkan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5. Hanya saja kita menggunakan in key. Nah, ini. Kalau sebelumnya kita menggunakan wait key, kita di sini menggunakan in key ya. Jadi sebelumnya pakai wait key ya, sebelumnya pakai wait key, tapi sekarang kita menggunakan in key. Terus bedanya apa? Bedanya kalau wait key itu menunggu ya, di sini dia akan menunggu selama ada wait key, dia menunggu di sini. Tetapi kalau in key itu tidak menunggu. Jadi kalau misalnya ada atau tidak data yang diterima secara serial, dia melanjutkan terus. Jadi tidak peduli ada data atau enggak, dia akan melanjutkan terus. Jadi tidak pakai menunggu. Jadi in key di sini digunakan untuk membaca. Jadi hanya perintahnya dia hanya baca nilai atau isi dari sbuf. Tadi sudah saya katakan, sbuf itu berisi data-data yang diterima maupun dikirim. Jadi dia membaca isi sbuf kemudian langsung membaca. Jadi kalau ini saya demokan sekarang. Yang A. Nah, selamat datang. Anda lihat ini gerakannya. Jadi kalau saya beri 5, ini lambat ya. Saya beri 4, 1000 milisekon, 1 detik. Saya beri 3, agak cepat ini. Saya beri 2, ini 500 milidetik. Ini makin cepat di sini. Saya beri 1, dia cuma 250. Nah, ini cepat. Jadi 5, 4, 3, 2, 1 ya. Angka 54 ini muncul karena saya masih mencentang ini, jadi supaya kelihatan saya ngetik 5 keluarnya sekian. Oke. Sangat mudah sekali kan. Jadi menggunakan port serial hanya seperti ini, dan
Ingat karena menggunakan X ya, stringnya ini tadi belum sempat saya terangkan, tipenya string satu itu berarti satu karakter aja, jadi kita taruh di X ya. Yang lainnya Anda bisa lihat sendiri, A, ulang, I, dan lain-lain bisa dilihat. Oke, contoh yang keempat. Contoh yang keempat ini sama, menggunakan wait key, hanya ini menggeser ya. Jadi dia sifatnya menggeser ya. Cuman dia karena wait key jadi harus L atau R. Jadi menunggu dia. Menunggu, jadi sifatnya menunggu ini. Jadi kalau ini saya berikan contoh ya. Oke, maaf ini. Kecepatannya ini ya. 11.05.92.00. Nah ini. Jadi kalau ini L, Anda lihat di sini ketika saya ngetik L, Anda perhatikan lampu di sini. Nah ini dia gerak gitu ya. Kalau saya kasih R, dia gerak ke kanan. R gerak ke kanan. Jadi untuk mengendalikan satu anu aja. Jadi dia menunggu sekarang karena wait key, dia menunggu saya mengetikkan L atau R. Jadi kalau L ini hasilnya, kemudian kalau R hasilnya seperti itu ya, dan seterusnya. Jadi Anda lihat kalau saya mengetik L, maka dia ada perintah for untuk melakukan animasi satu gerakan saja ke kiri ataupun ke kanan. Kalau R juga dia melakukan animasi gerakan. Kalau selain itu error ya. Jadi kalau ini saya jalankan, kalau saya tidak mengetik L atau R misalnya key, itu error ya. Kemudian kalau A itu juga error. Tapi kalau L, R itu bisa, kalau 9 juga error. Hanya dikenal kiri dan kanan L atau R. Oke, jadi sangat mudah sekali membuat programnya ini. Kemudian contoh yang kelima. Contoh yang kelima ini untuk perhitungan ya. Jadi seperti kalkulator. Jadi kalau ini saya jalankan, masukkan bilangan A, ini perintahnya input ya. Tadi kita sudah mengenal ya. Jadi tadi sudah mengenal in key, kemudian wait key. Nah, sekarang kita akan menggunakan input ya. Kita akan menggunakan perintah input di sini. Masukkan bilangan A. Jadi ini statementnya. Hati-hati di sini menggunakan koma. Ini variabel yang nanti kita gunakan untuk menyimpan apa yang kita ketik. Masukkan bilangan A, nanti akan disimpan di A. Masukkan bilangan C, akan disimpan di variabel C. Masing-masing bertipe integer di sini. Kemudian yang satunya kita kalikan, integer juga, jumlah juga sebagai tipe integer. Kemudian hasilnya akan ditampilkan di bawahnya. Oke, kita coba aja. Ini masukkan bilangan A misalnya 2. Ya ini saya matikan. Enter, kemudian 3, enter. Hasilnya ini A kali C 6. Nah, kalau misalnya kita buat 8, kemudian B-nya 10, maka isinya ini. Ya, kalau kita buat 9, ininya 5, hasilnya B. Jadi seperti kalkulator. Oke. Tapi menggunakan komunikasi serial. Anda mungkin bertanya, kenapa nggak pakai kalkulator coba? Ya ini namanya juga belajar, jadi ya menirukan kalkulator tidak apa-apa. Namanya juga belajar sekali lagi. Contoh yang terakhir, ini yang tadi saya katakan menggunakan lebih dari satu huruf. Ya, iskada sederhana. Ini saya ganti dulu. Nah, stringnya data yang kita terima dari serial sudah kita definisikan panjangnya 2. Kita pakai input, jadi perintahnya bukan in key atau wait key, tapi kita gunakan input ya. Jadi bukan in key atau wait key, tapi kita gunakan input. Tidak usah diberi kalimat karena langsung 00 gitu ya, terus di enter. Ini harus di enter.
Oke, ini ada 00 berarti mematikan lampu di P10, 01 menghidupkan lampu di P10 dan seterusnya sampai semua dimatikan. A0, A1 semua dinyalakan. Oke, kita lihat. Nah, ini sekadar sederhana. Jadi kalau saya tulis, saya ingin menghidupkan lampu yang di sini, ya. Lampu yang di sini akan saya hidupkan. Kita ketik 01, enter. Nah, ini hidup. Ya, karena protokolnya tadi seperti ini. Jadi kalau 01 dia akan mereset. Karena aktif low dia hidup ya, bukan. Jadi ini on LED yang ke 0. Kalau yang ini adalah off LED yang ke 0. Ya, demikian juga seterusnya. Kalau saya ingin mematikan semua, ya ini saya coba menghidupkan semua. A1 enter, ini hidup semua di sini. Kemudian yang tengah di sini, yang ke berapa ini? 0 1 2 3, yang ketiga kita matikan 3 0. Nih, matikan. Jadi satu persatu Anda bisa mengendalikan. Kalau LED ini Anda ganti dengan alat-alat, ada 8 alat yang bisa Anda kendalikan on off-nya itu. Kemudian yang ketujuh ya, ketujuh kita matikan juga ini, atau semuanya kita matikan. A0 ini matikan semua. Nah, inilah seperti ini yang kita sebut sebagai protokol ya. Jadi ini protokolnya seperti ini. Anda bisa menambah lagi dengan yang lain, tetapi contoh ini sudah sangat cukup sekali untuk memberikan gambaran tentang protokol. Oke, saya kira mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada sesi ketiga ini mengenai komunikasi serial. Kesimpulannya sangat mudah sekali untuk menggunakan komunikasi serial, karena manfaatnya juga sangat besar sekali untuk melakukan aplikasi-aplikasi pengendalian jarak jauh dan lain sebagainya. Yang intinya adalah Anda harus membuat protokol, tapi jauh sebelum itu Anda harus melakukan inisialisasi menggunakan kristal seperti yang tadi sudah saya tunjukkan. Jadi Anda harus kristalnya berapa, kemudian baud rate-nya berapa, ini harus Anda tuliskan dulu sebelumnya. Oke, ini adalah sesi yang keempat. Kita nanti akan melanjutkan lagi ke sesi yang ke-5 ya, sesi yang keempat ya. Ini sesi yang ketiga, sesi keempat nanti kita akan lanjutkan mengenai masalah interupsi. Sekali lagi, kalau Anda belum jelas, silahkan Anda ulang-ulang saja video ini ya. Mana yang belum jelas bisa Anda ulang lagi. Dan Anda memang luar biasa. Kita akan ketemu lagi di sesi yang keempat. Terima kasih.